Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 29 ayat 16, demikianlah dikatakan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau diingatkan kembali tentang siapa kita dan siapa Allah. Sesungguhnya kita sebagai umat manusia tidak bisa mengukur dan menjangkau apa sesungguhnya yang ada dalam rancangan atau pikiran Allah untuk kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menyelami apa yang dimaksudkan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita adalah ciptaan yang bisa hidup, yang bisa menjalani aktivitas, yang bisa melakukan segala kehidupan ini karena Allah lah sang penciptanya. Ketika Allah sebagai sang pencipta, maka Allah lah yang memiliki kehendak, yang memiliki rancangan dalam perjalanan setiap orang yang adalah ciptaan Tuhan. Dan apapun yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, itu di bawah kendali Allah itu sendiri. Maka hari ini kita diingatkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak mungkin ciptaan lebih mengetahui apa yang mau dilakukan oleh sang pencipta. Tidak mungkin lebih kenal ciptaan daripada sang penciptanya. Maka ini diibaratkan dengan istilah tidak mungkin tanah liat dapat dianggap sebagai tukang periuk. Bagaimanapun ceritanya, apa yang dibentuk, apa yang dibuat, itu tidak akan sama dengan sang pembuatnya. Maka jangan pernah samakan hidup kita dengan Tuhan. Apalagi dengan kehidupan era modern, era globalisasi, era teknologi zaman ini, yang menganggap bahwa hidup manusia itu sudah sama dengan Allah. Kalaupun kita punya ilmu pengetahuan, kalaupun kita punya talenta, kelebihan, kepintaran, itu semua adalah dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita, maka kita pakai itu untuk memuliakan Allah, untuk memuji nama Allah, nama Tuhan yang kita sembah, bukan untuk menyaingi Allah, bukan untuk sama seperti Allah, dan menganggap bahwa diri kita ini menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Hati-hati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Zaman ini banyak manusia yang sudah menganggap dirinya sudah sama dengan Allah. Dia dapat menentukan kehidupannya, dia dapat menentukan hari-harinya, bahkan apa yang dia inginkan dia bisa tentukan. Sehingga dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Bahkan di tengah-tengah zaman ini sudah banyak agama yang akhirnya menjadi Tuhan. Sehingga pengikut-pengikut agama-agama ini bisa menjas bahwa kita masuk surga atau masuk neraka, kita berdosa, kita bercela, atau kita tidak masuk, tidak lagi menjadi umat Allah, itu di bawah otoritas orang-orang yang memiliki jabatan di tengah-tengah organisasi keagamaan. Hati-hati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Masalah surga itu adalah masalah relasi kita sebagai umat ciptaan dengan sang pencipta. Ketika organisasi agama itu atau pengajaran-pengajaran agama yang dianut oleh umat manusia itu adalah sebagai pengarah, sebagai bagian bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Itu bukan menjadi penentu bagi kehidupan kita sampai kepada Allah. Tapi itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana cara kita bisa sampai ke situ adalah kesetiaan dan ketaatan. Maka sadarilah kehidupan kita ini sebagai ciptaan. Jangan pernah samakan hidup kita dengan Allah itu sendiri. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang sedang kita lakukan.
Jangan pernah katakan bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang ada di hatimu, hati saya, dan hati kita semua. Apa yang ada di pikiran kita dan di hati kita. Sebelum kita tahu, Tuhan sudah tahu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan pernah menganggap remeh Tuhan kita, Allah kita yang adalah pencipta, sebagai pengakuan iman kita, bahwa kita mengatakan dan menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan Khalik langit dan bumi, maka serahkanlah seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, jangan lagi kepada siapa-siapa. Dan jangan menganggap diri kita itu sudah sama dengan Allah. Karena ingatlah, kita ini adalah ciptaan. Tidak pernah kita menjadi pencipta sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap tunduk, taat, dan tetap menyembah Engkau sebagai ciptaan. Jangan biarkan kami jatuh Tuhan kepada kebanggaan, kesombongan iman kami, sehingga kami merasa bahwa kami adalah paling benar, sehingga kami mempercayai kehidupan kami sudah sama seperti Engkau, bahkan kami menjadi penentu bagi saudara-saudara kami masuk atau tidaknya ke dalam kerajaan. Karena itu Tuhan ajari kami untuk menyelami, untuk menghidupi, bahkan untuk hidup setia seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkatilah setiap kehidupan anak-anak kami dan juga seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami dapat hidup rukun, damai sejahtera, dan diberkati oleh Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.